Halo BTT Haloverse dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita pun berlanjut di mana saat ini aura Xiaoyan meledak dengan luar biasa setelah menggunakan api tulang dingin untuk mengaktifkan perubahan ketiga dari transformasi api misterius, membuat penampilan Xiaoyan berubah seperti layaknya seorang Douzon. Ketika Xiaoyan melesat ke arah pelindung Wu dengan penggaris hitam besar yang telah diselimuti oleh api panas sekaligus dingin, di saat yang bersamaan setelah mengaktifkan perubahan ketiga, kecepatan Xiaoyan juga meningkat gila-gilaan saat menjelma menjadi kilat perak yang menembus udara dan tiba-tiba saja muncul di depan pelindung Wu dalam sekejap mata. Tanpa banyak kata-kata, Xiaoyan langsung mengayunkan penguasa beratnya ke arah pelindung Wu dan membuat retakan ruang besar merobek langit ketika pelindung Wu sekuat tenaga menghindari serangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, pelindung Wu merasa tidak percaya setelah melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan yang tidak masuk akal seperti ini dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan tersebut. Meskipun secara kasat mata semua orang bisa melihat jika saat ini sang pelindung Wu dari Aula Jiwa itu benar-benar telah ditekan oleh Xiaoyan yang telah meningkatkan kekuatannya. Tian Xuanjunje tampak tidak percaya melihat pelindung Wu saat ini benar-benar telah dipukul mundur oleh Xiaoyan. Sementara itu Tian Hujunje tampak bangga melihat kemampuan dari Xiaoyan yang telah meningkatkan kekuatannya. Pelindung Wu tidak percaya bahwa dirinya yang merupakan bintang 8 Douzong bisa ditekan oleh Xiaoyan. Oleh sebab itu dia langsung meledakkan aura di tubuhnya dan langsung memanggil ular hitam raksasa yang terbentuk dari rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan berusaha mengalau ular hitam itu dengan berbagai teknik yang dia miliki, mulai dari tsunami pemecah api sampai dengan aliran 6 penguasa. Namun setelah semua teknik itu gagal, kini Xiaoyan tidak punya pilihan kecuali melepaskan segel dewa untuk menghancurkan ular milik pelindung Wu. Setelah menggunakan segel dewa, Xiaoyan pun tampak berhasil menghancurkan ular jiwa milik pelindung Wu dan membuat pelindung Wu segera memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Tidak mempercayai betapa menakutkannya Xiaoyan pada saat ini, pelindung Wu pun berencana untuk melarikan diri ketika tiba-tiba Xiaoyan muncul di hadapannya dan melepaskan teratai api tepat di depan wajahnya. Tanpa menunggu waktu lama, teratai api yang begitu menakutkan segera meledak, membuat semua orang di keluarga Ye tidak dapat mempercayai ketika seorang Douzong bintang 2 seperti Xiaoyan benar-benar mampu mengalahkan Douzong bintang 8 dari Aula Jiwa. Sementara itu Xiaoyan mampu merasakan betapa mengerikan energi di dalam tubuhnya yang begitu liar seperti ingin meledak jikalau tidak diperkuat dengan berbagai pil obat dan pelatihan sebelumnya. Terlihat pada saat ini pelindung Wu sedang berada di dalam kondisi terluka parah sampai mengungkapkan wujud aslinya sebagai tubuh spiritual, sehingga membuat Xiaoyan berniat untuk segera menghabisi pelindung Wu sebelum tiba-tiba tangan milik Tianxi muncul di depannya dan memblokir tinju milik Xiaoyan. Baru setelah itu ketika Xiaoyan ingin melancarkan tendangannya ke arah Tianxi, penetua dari lembah sungai es itu segera mundur untuk menghindarinya. Pada saat ini pelindung Wu berkata bahwa dia telah mengirim sinyal kepada Aula Jiwa dan rombongannya pasti akan segera datang untuk membantu selama Tianxi bisa membantunya untuk menahan Xiaoyan dalam waktu tertentu. Tianxi melirik ke arah Tian Xuanji sebentar sebelum kemudian menenangkan pelindung Wu dan berkata jika pelindung Aula Jiwa itu bisa menyerahkan Xiaoyan kepadanya. Setelah itu pelindung Wu berkedip menghilang sebelum pindah agak jauh dari tempat pertarungan Xiaoyan dengan penetua lembah sungai es. Sementara Xuangji meminta kedua tetua lembah yang bernama Bing Xuan dan Bing Hua untuk membantu Tianxi mengatasi Xiaoyan. Tian Hujunje tampak khawatir melihat lembah sungai es akhirnya menggunakan kuantitasnya untuk menghalau Xiaoyan. Begitu pula Tianxi yang tampak percaya diri ketika berkata bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri dari takdir kekalahannya. Namun Xiaoyan sama sekali tidak gentar ketika menerima ancaman itu dan malah berkata bahwa 3 orang dari kalian tampaknya belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Tanpa mempedulikan ekspresi Tianxi yang berubah muram, Xiaoyan segera membentuk segel di tangannya dan membuat energi kemerahan menyebar secara liar dari dalam tubuhnya sebelum naik ke langit dan membentuk 5 lingkaran cahaya yang menyilaukan. Tian Huo tampak menunjukkan senyuman puas sekaligus tidak percaya karena dia mengenali 5 lingkaran yang Xiaoyan gunakan sebagai teknik pengusir api 5 cincin yang merupakan keterampilan Dao baru yang dia berikan kepada pemuda itu ketika mereka bertemu. Lingkaran cahaya di langit semakin bergejolak sebelum kemudian membentuk pusaran api yang melahirkan 5 roh api di saat yang bersamaan.
5 hewan itu sebenarnya merupakan roh api yang dibentuk dari 5 jenis api yang berbeda, dimana meskipun Xiaoyan hanya memiliki 3 api surgawi, pemuda itu masih menyimpan beberapa jenis api binatang yang bisa digunakan untuk mengaktifkan teknik ciptaan dari Tianhu Junje. 5 roh api meraung ke udara sebelum kemudian membentuk formasi segi 5 yang saling bersilangan hingga membuat ekspresi Tianxi berubah ketika merasakan bahaya dari formasi pengusir api ini, sehingga buru-buru mengajak tetua lainnya untuk mengaktifkan formasi sungai es. Meskipun membentuk formasi bersama-sama, saat ini Xiaoyan adalah bintang 7 Daozong yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Tianxi, sehingga dengan aktivasi pengusiran 5 cincin, Xiaoyan telah menekan 3 tetua lembah sungai es sepenuhnya. Bingsuan dan Binghua menjadi cukup panik ketika merasakan Douqi di tubuh mereka telah ditekan oleh formasi penguasa api 5 cincin. Sementara Tianxi berusaha ketika meminta 2 tetua lainnya untuk mengeluarkan Douqi mereka agar dirinya bisa melepaskan serangan skala besar kepada Xiaoyan. Segera setelah Bingsuan dan Binghua menyalurkan Douqi kepada Tianxi, sebuah busur es raksasa terbentuk di langit sebelum kemudian ditembakkan ke arah Xiaoyan sebagai wujud aktivasi busur dewa es. Meskipun teknik busur dewa es sangatlah kuat, Xiaoyan juga bukanlah praktisi biasa ketika Xiaoyan segera membentuk tangan api raksasa yang menangkap busur itu dengan sangat ganas. Sudut mata Tianxi terangkat ketika melihat busur dewa es di tangan Xiaoyan dan mengarahkan lebih banyak Douqi hingga akhirnya mampu membekukan salah satu dari 2 lengan api tersebut. Xiaoyan menggertakkan giginya ketika merasakan tekanan dari busur dewa es menjadi semakin kuat dan berpikir jika dia tidak bisa melanjutkan pertarungan ini lebih lama. Xiaoyan menunjukkan ekspresi kesulitan, sementara Tianxi dan penetua lainnya senang seolah berpikir bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Xiaoyan setelah ini. Xiaoyan terus berusaha untuk mengakhiri pertarungan lebih cepat, dan tepat ketika itulah akhirnya Xiaoyan membiarkan busur dewa es meledak di tangan api tersebut. Melihat tangan api berhasil diledakkan, Tianxi pun juga ikut meledak dalam kegembiraan berpikir bahwa Xiaoyan sudah tidak bisa menahan perubahan ketiga lebih lama lagi. Namun ketika Tianxi dan yang lainnya sudah berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan telah berakhir, dan saat itulah babang Xiaoyan muncul di depannya dengan teratai api kemarahan Buddha yang membawa ledakan hingga mengguncangkan seluruh cakrawala. Tidak menunggu lama setelah ledakan menunjukkan penampakan teratai api 3 warna di langit perlahan memudar, tampaklah sosok Bingsuan dan Binghua yang terjatuh tanpa nyawa dari langit, sementara Tianxi meskipun masih hidup juga dikirim terbang menghantam bebatuan hingga tak berdaya. Pemandangan ini sekali lagi membuat anggota dari klannya terkejut bukan main, benar-benar mengakui kekuatan dari Xiaoyan yang mampu mengalahkan 2 elit Daozong dan juga seorang ahli di puncak Daozong. Yejong sekarang sadar kenapa Xinlan begitu mempercayai Xiaoyan, karena dia juga mampu menilai dengan kekuatan semacam ini pemuda itu pasti bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Meskipun Xiaoyan telah menunjukkan kekuatan luar biasanya, tidak dapat dipungkiri bahwa menggunakan puncak perubahan api misterius untuk melawan 4 elit Daozong sekaligus menghabisi Douqi di tubuhnya dan menimbulkan cedera yang cukup parah sehingga penglihatannya kini tampak menjadi buram. Namun tepat ketika dia melihat jiwa dari pelindung Wu yang berada di depannya, kini Xiaoyan sekali lagi melepaskan niat membunuhnya dan langsung bergegas menuju ke arah jiwa tersebut. Tepat setelah Xiaoyan sampai di hadapan jiwa tersebut, jiwa pelindung Wu kini tampak merasakan ketakutan ketika melihat Xiaoyan berada di hadapannya dan sekali lagi berusaha untuk melarikan diri. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan api hati gugur dan langsung mengunci pergerakan dari jiwa pelindung Wu. Pelindung Wu masih berusaha mengancam Xiaoyan dengan pembalasan aula jiwa, namun ancaman itu masih tidak begitu menakutkan untuk Xiaoyan apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh gurunya, siapa lagi kalau bukan Yalao. Pelindung Wu sangat menyesal membiarkan Xiaoyan hidup dan berkembang sampai menjadi seperti ini. Sementara itu Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan raut wajah dari pelindung Wu dan segera menelan pil obat dan berencana untuk segera mengakhiri hidup dari pelindung aula jiwa tersebut. Namun belum sampai Xiaoyan melakukan itu, ruang di langit tampak terdistorsi sebelum kemudian membentuk robekan ruang yang mengeluarkan beberapa pelindung dari aula jiwa, di mana salah satu di antara mereka merupakan ahli kelas Daozun.
Ekspresi Xiaoyan bahkan Tian Ho Junje tampak semakin suram, sementara Tian Huang Junje menjadi senang ketika memahami bahwa bala bantuan kini telah muncul dan semakin senang setelah mengetahui bahwa Aula Jiwa telah mengirim tetua terhormat seperti King Hai untuk turun tangan secara pribadi. Pelindung Wu segera meminta King Hai untuk menangkap Xiaoyan sebagai target dari Aula Jiwa sebelum diubah menjadi cahaya merah yang segera masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. King Hai menunjukkan tatapan tajam ketika memahami bahwa pemuda di depannya ini adalah target dari Aula Jiwa yang lagi booming dan berkata bahwa dia akan membawa Xiaoyan pergi bersamanya ke Aula Jiwa hari ini. Xiaoyan hanya bisa melarikan diri sementara Tian Ho Junje tidak bisa membantu karena sudah ditahan oleh Tian Xuan Junje. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk memaksa tubuhnya yang sudah kehabisan Daoqi untuk dapat lari, namun semua usahanya hanya berakhir sia-sia karena King Hai terlalu kuat untuk menjadi lawannya. Hanya dalam sekejap mata, pelindung Aula Jiwa itu telah menangkap Xiaoyan dalam sebuah kurungan tulang berselimut aura kegelapan dan mengatakan bahwa Yalou pun tidak akan bisa melarikan diri dari dirinya. Baru setelah itu King Hai menciptakan sebuah tangan jiwa raksasa untuk membuat Xiaoyan tak sadarkan diri sehingga membuat Tian Ho Junje sangat panik, namun tidak bisa membantunya dikarenakan pergerakannya telah ditahan oleh Tian Xuan Junje. Namun tepat ketika Xiaoyan sudah melepaskan seluruh kekuatannya yang tersisa dan tangan spiritual raksasa itu hampir menghantamnya, tiba-tiba Xiao Yixian muncul dan melenyapkan semua kekuatan yang telah dilepaskan oleh King Hai. Dan momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Waduh, episode minggu depan akan seru banget nih, mengingat Xiao Yixian muncul dengan kekuatan Doujun dan akan bertarung melawan King Hai. Kira-kira bakal seepik apa tuh nantinya? Kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya akan tayang minggu depan. Akhir kata, Babang ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.